Hai guys, welcome back to my video. Hari ini aku lagi di Sembalun, tepatnya di Geopark, pusat Geopark yang ada di Sembalun. Besok itu adalah salah satu event besar yang ada di Lombok Timur, namanya event Seven Summit. Malam ini aku sedang ada di sini. Sebenarnya harusnya aku sudah ada di sini itu sekitar pagi atau siang tadi untuk ikut acara opening dari kegiatan Seven Summit dan beberapa kegiatan festival, bazar, dan banyak lagi yang ada di Sembalun ini. Seperti yang sudah kalian lihat di depan tadi, aku sudah liatin tadi itu adalah beberapa rangkaian, salah satu rangkaiannya itu ada kegiatan bazar, di mana bazar ini adalah kegiatannya menjual dari produk-produk lokal yang ada di Sembalun, yang khas dari Sembalun dan asli buatan dari orang-orang Sembalun. Aku mau kasih lihat kalian sebenarnya backdrop dari Seven Summit itu sendiri, tapi because this is night and it's in the dark, I cannot see you so clear here. Ini besok pagi aku akan kasih lihat bagaimana ini sih backdropnya ini seperti apa sih rupanya gitu. Karena malam dan aku nggak bawa penerangan yang cukup, jadi ikutin aja kegiatan aku besok, seperti apa rangkaian acara yang akan besok akan diselenggarakan. Besok itu sebenarnya acaranya itu adalah puncak dari Seven Summit ya. Jadi Seven Summit itu adalah kegiatan menaiki 7 bukit yang ada di Sembalun ini dalam waktu sehari apa 4 hari ya. Ntar aku tanyain lagi deh gitu. Jadi itu selama seharian, dan pesertanya itu bukan dari Lombok saja guys, tapi dari Pulau Jawa juga, dan ada juga dari luar negeri. Bagaimana dan seperti apa kegiatan tim-tim yang ada di dalam. Mungkin hari ini aku bakal nge-shoot untuk kegiatan tim-tim yang ada di Geopark aja. Bagaimana dan seperti apa, ikutin aku. Ini guys, dan seperti yang aku liatin di awal tadi, aku liatin beberapa produk yang ada di bazar UMKM Sembalun ini. Di sini ada kaos kaki. Ini adalah kaos kaki asli buatan dari masyarakat Sembalun guys. Jadi semakin kita mencintai produk-produk yang ada di daerah kita, semakin kita membangun perekonomian yang ada di daerah kita pula, dan uang pun akan berputar di sekitaran daerah kita pula. Dan ini juga ada jamur crispy premium quality kayak gini. Jadi mereka sudah berinovasi dengan bagus, sudah main di packaging. Jadi ini packagingnya udah bagus. Ini ada jamur, terus sebentar. Kemudian ini ada ruek lembah, ada keripik singkong asli dari Sembalun. Jadi di Sembalun itu sebenarnya banyak sekali para pengrajin kuliner, kemudian pengrajin kain. Kemudian di sini juga ada King Queen. Ini juga dari Lobak kayaknya. Tuh. Jadi di Sembalun itu banyak sekali produk-produk lokal yang sebenarnya sudah mendunia guys, tapi kita banyak yang nggak tahu sih gitu, kayak gini. Terus di sini juga ada promo guys. Kalau yang asiknya itu promonya nih. Promo beli 10 pieces free kaos kaki. Jadi kalau kita beli 10, kita dapat kaos kaki yang aku liatin tadi gitu. Ini kaos kakinya. Terus di sini juga ada ini. Salah satu makanan khas dari Sembalun yaitu buncis atau kacang merah. Kacang merah khas dari Sembalun ini rasanya masih ini rasanya rasa daun jeruk, jadi kelihatan di sini ada daun jeruknya, gitu. Terus, nah ini dia juga nih. Ini adalah stick strawberry, dan ini disponsori oleh Geopark sebagai penyelenggara dari acara ini. Ini ada stick strawberry-nya. Terus ini ada stick dari apa ini? Stick beet.
apa buah bit, dari buah bit seperti apa, ada kayak begini nih buah bitnya itu. Terus yang di belakang ini adalah tim Geopark. Halo, yang sedang makan dan tim yang sangat berjasa dalam kegiatan festival, bazar UMKM dan banyak sekali rangkaian acara ini. Dan di sini juga ada menjual seragam dari Rinjani Lombok yang dibuat langsung oleh teman-teman dari UMKM Sembalun. Di sini juga ada baju Seven Summit sebagai kegiatan utama acara Sembalun Seven Summit. Ini harganya murah, udah bahan jersey itu sekitar 165. Jadi buat kalian kalau mau mencintai produk-produk lokal daerah, salah satunya kalian bisa belanja langsung ke Sembalun, karena di Sembalun itu udah banyak banget guys toko-toko yang menyediakan produk-produk dari produk lokal. Nah di sini kalau belanja hari ini dapat diskon 10% dong guys. Nah, the best of the product of Sembalun is ini adalah kopi lawang Sembalun. Ada banyak sekali, ada sajam kopi, ada lawang kopi, dan ini keren-keren ya, packagingnya udah nggak pakai apa ya kayak dulu tuh, nggak pakai lilin. sudah keren packagingnya gitu. Terus di sini ada juga kopi Sembalun yang premium. Aku sebenarnya nggak terlalu suka apa ya kalau untuk kopi, not bad, tapi kalau ngelihat produk-produk lokal mendunia itu aku demen banget guys. Ini dia. Nanti aku liatin di belakang produk-produk yang ada di bazar ini lebih jelasnya melalui foto. Dan ini juga ada lawang kopi, yang ini yang original. Di sini juga ada kopi sajam. Ini asli buatan orang-orang Sembalun ya guys, bukan diimpor atau diambil dari luar negeri. Di sini packagingnya sudah oke juga, udah pakai kayak ginian tuh kayak box gitu, jadi enak dibawa kemana-mana. Terus di sini juga ada packagingnya sudah ada yang kayak begini. Dan itu adalah mie Ramli. Ini adalah the best. Pokoknya nggak ada ini, nggak ada tim hore lah guys. Nah ini adalah mie Ramli, salah satu anggota. Iya, kita sudah datang dari tadi, kita kejar dia di sini pemirsa. Kita mau ngambil gambar ini sekalian. Oke lanjut dah Mi, mau memperkenalkan ini. Jadi buat kalian yang suka ngopi dan ingin menikmati sensasi kopi yang luar biasa dari produk-produk lokal, kalian bisa beli kopinya, kopi orang Sembalun. Terus di sini juga buat kalian yang nyari-nyari dari kemarin, ada black garlic enggak, atau apa namanya bawang putih hitam enggak? Sini ada guys yang penuh dengan manfaat tentunya. Di sini banyak mbak. Di sini tuh sebenarnya produk-produk ini nih bermanfaat semua dan banyak manfaatnya. Nah di sini juga ada bawang putih nunggal. Biasanya bawang putih nunggal ini bagus untuk orang-orang penderita darah tinggi gitu guys. Di sini juga ada. Terus di sini ini ada yang hitamnya juga nih guys, yang hitam dan packaging yang kayak gini. Terus nah ini bawang putih nunggalnya itu difermentasi menggunakan madu. Dan apa lagi ya? Ini adalah mug dari sponsor, yaitu Geopark. Harganya sekitar 50.000. Jadi buat kalian
yang main-main ke Sembalun jangan sekedar main, tapi sekaligus membeli produk-produk lokal Indonesia. Jadi cintailah produk-produk Indonesia khususnya yang ada di Lombok. Jangan mencintai produk-produk yang ada di luar. Nah, di sini juga ada madu asli. Madu hutan. Harganya murah meriah. 500 ml itu cuma 150, guys. Jadi semakin kalian sering berbelanja dari daerah kalian sendiri, sama dengan kalian memutar uang kalian sendiri dan akan berkembang di daerah kalian sendiri. Seperti itu. Dan ini ada panitia yang sedangnya sepertinya kelihatannya susah sekali, Pak. Ada apa ini? Capek. Oh, dia capek. Ya biarkan dia capek dulu. Dan itu ada panitia yang sedang bakar. Kita lihat. Jadi kita melihat, wih, dia sudah dada-dada. Kita lihat di belakang seperti apa. Wow, ini kalau di belakang karena gelap, I cannot give you some of view from the backyard karena di sini malam dan nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan cuman apa coba? Cuman titik-titik putih. Jadi besok di sini adalah race. Jadi yang kalian lihat di sini itu adalah race. Salah satu race besok untuk para peserta Seven Summit yang dari sana start dan akan menyelesaikan finish mereka di sebelah sini. Nih, race-nya sampai sini. Jadi aku juga masih penasaran bagaimana dan seperti apa mekanisme kegiatannya. Ikutin aja kegiatan kita besok dan jangan lupa pantengin terus vlog aku. Oke? Kita hari ini aku nggak terlalu banyak ngevlog setelah dari pusat informasi geopark tadi karena aku tadi lari juga tapi nggak aku ambil vlognya karena apa ya, nggak enak megang kamera sambil ngevlog gitu. Dan besok ini aku sedang ada di pusat vulkanologi. Dan kalian bisa lihat di sini, ini suasana malam ini. Ini adik kita yang baru selesai dari PIG. Nah, besok itu adalah kegiatannya pelepasan para peserta yang ikut Seven Summit di pos 2. Besok pagi itu aku bakal ke sana lagi ke pos 2. Bagaimana dan seperti apa ikutin aja. Jadi malam ini aku bermalam dulu di pusat vulkanologi yang ada di Sembalun dan ini mau tidur, cuman aku mau transfer beberapa data dan ngerjain beberapa tugas di laptopku. Dan seperti kalian lihat ya, ini suasana malam di pusat vulkanologi di Sembalun gitu. Dan kalau kalian penasaran bagaimana sih pusat vulkanologi yang ada di Sembalun, kalian buka aja channel aku yang judulnya Main di Pusat Vulkanologi Sembalun seperti itu. Jadi aku nggak terlalu banyak ngevlog juga hari ini. Mungkin besok pagi aku bakal banyak ngevlog di pos 2 pada saat pelepasan para peserta dari Seven Summit seperti itu. Dan malam ini aku mesti istirahat dulu karena tadi sudah lari dan sudah berbagi ngoceh-ngoceh ria dengan adik-adik yang ada dari Geopark tadi. Jadi see you besok pagi. Guys, welcome back to my video pagi ini. Hai, aku masih di pusat vulkanologi Sembalun. Seperti biasa tadi malam kita terlalu lama berdiskusi, bercanda tawa dengan adik-adik kita yang ada di belakang ini mengenai sesi-sesi kehidupan. Dan hari ini kita kesiangan dong, karena rencananya hari ini aku mau ngeliput orang-orang yang ada di pos 2 yang di kegiatan Seven Summit itu ya. Tapi ternyata kesiangan dong, ini jam 7. Jadi sepertinya acara liputan untuk
Seven Summit ini aku akan ganti menjadi hiking ke pos 2, di mana di pos 2 itu adalah tempat pelepasan para peserta Seven Summit untuk menuju ke Rinjani. Kemudian mereka akan turun ke 7 bukit. Jadi yang utama itu mereka akan pergi ke Rinjani dulu. Rinjaninya itu loh guys, cantik kan? Kelihatan dia. Jadi guys, karena kita kesiangan, jadi ya seperti aku bilang tadi, mungkin vlogku akan aku ganti menjadi judulnya hiking ke pos 2 yang kesiangan. Because ya seperti tadi kita telat guys, tapi it's okay lah ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngambil juga harus ada teman, cuman temannya itu juga ketiduran ya, nggak bisa juga gitu. Jadi dia pergi tapi nanti jam 10. Gali baru bangun tuh guys, tuh Gali di belakang tuh. Dia kayaknya keenakan tidur abis lari tadi malam. Kita lari itu sekitar 4 kilo 4,42 kilometer guys gitu. Jadi bagaimana kegiatan kita di pos 2 hari ini? Bagaimana pos 2 itu adalah salah satu jalur utama yang akan kita lewati jika kita ke Sembalun ke Rinjani by Sembalun. Aduh maaf guys, mulut gue belepotan ngomongnya karena serewan gue kayaknya numbuh di sini nih di rahang belakang. Nggak penting juga ya gue gue apa namanya curhat-curhat gak jelas gitu. Jadi gimana keseruan kita naik hiking ke pos 2 hari ini bersama teman-teman kita tercinta? Ikutin aja yuk. Oke guys, kembali lagi, dan hari ini seperti janjiku tadi, kita sudah ada di pos 1 dan akan menuju ke pos 2. Hah? Oh masih belum. Jadi ini apa namanya, start base campnya lah gitu istilahnya guys. Jadi kita bakal jalan ke pos 1 karena tujuan kita adalah pos 2. Kita nggak sampai ke Perawangan atau ke danau. Kita sampai ke sono aja. Dan you can see di belakang itu adalah Rinjani yang sedang tertutup sama awan. Dan itu teman-teman yang mau naik juga tapi sedang istirahat. Jadi kita aja dulu yang naik duluan ya. Jadi yuk. Nah, jadi kita jalan aja dulu nih. Jalan di sekitaran mau ke pos 1 pokoknya nih. Aku bawa air 2. Jadi normalnya orang kalau jalan ke pos 1 itu menghabiskan waktu berapa? Sejam sampai 2 jam. Kita lihat kita menghabiskan berapa lama. Ikutin aja. Sebenarnya ke pos 1 sampai ke pos 2 itu bisa pakai motor guys. Tapi kalau nggak kuat mental jangan deh, takut sama motornya rusak dan juga kalian parno. Jadi kita bakal ke pos 2 nya Rinjani. Ikutin aja.
Oke guys, setelah berapa ya Pak lama waktu sampai pos 1 Mas? Oke guys, kita sampai di pos 1 itu kurang lebih 1 jam perjalanan dari rest area tadi yang pertama itu sampai ke pos 1 itu. Jika kalian tidak ada istirahat dan jalan terus, tapi jalannya jalan siput tapi jalan terus tanpa istirahat, itu bisa menghabiskan 1 jam perjalanan sampai dengan pos 1. Dan itu adalah pos 1. Nah habis ini kita mungkin istirahat sebentar baru lanjut ke pos 2. Pos 2 itu juga kurang lebih makan waktu sejam. Tapi seperti apa perjalananku nanti ikutin aja. Ya apakah 1 jam pas ataupun kurang ataupun lebih. Oke. Dan kalian lihat di sini sembalun dari berbagai sudut. Itu kita mau menuju Rinjani ke sana tapi kita nggak ke Rinjaninya. Dan kalian lihat di sana ada beruga, ada banyak warna-warni, itu adalah pos 2. Pos 2 di mana orang lagi istirahat. Oke. Kita di pos 1 ya guys. Jadi di sini di pos 1 itu ada beruga 1 unit saja. Ini adik Ari sedang istirahat kecapean. Dan di sini juga ada petunjuk jalan. Terus pos 1 jalur Sembalun. Kita dikasih tahu jalur pos 1 gerbang berapa kilometer lagi, pos 2 berapa kilometer lagi, Pelawangan, Puncak, gitu-gitu ya. Dan ada beberapa anak pendaki yang kurang teredukasi. Mereka nyoret-nyoret pelang kayak gini, tapi ini sebenarnya nggak boleh ya guys. Ini bukan untuk diikuti. Namanya Aris Sparko. Nggak tahu Aris Sparko ini siapa. Siwon, Lukman. Aduh, ini adalah tipe-tipe pendaki alay yang baru tahu namanya mendaki ya guys. Jadi jelek banget sifat kayak begitu itu. Dan di situ juga ada, tapi udah rusak tempat peristirahatannya. Terus di situ juga ada lagi, situ ada warming. Terus di situ apa? Itu apa ya? Toilet. Itu toilet tapi kayaknya is not too usable ya, tidak bermanfaat. Jadi tidak, kalau dilihat sih kayaknya tidak terpakai lagi toiletnya di sana. Gitu. Dan ini adalah teman-teman kita juga yang baru datang. Mau ke Rinjani? Wah, lanjut. Kita sampai pos 2 aja. Gitu guys. Jadi suasananya di sini segar, sejuk, gitu. Dan di sana itu adalah pos 2 yang kalian lihat yang aku bilang tadi. Ada warna-warni itu. Para pendaki sedang beristirahat di sana dan ada tim Geopark juga di sana yang lagi nunggu peserta Seven Summit yang akan turun dari Pelawangan ke pos 2 lagi untuk kembali mendaki beberapa bukit lagi sampai 7 bukit gitu. Bagaimana, seperti apa perjalanan kita sampai pos 2, ikutin aja ya. Jalan ke pos 2 udah di pertengahan jalan guys. Jadi pos 2 itu rupanya kalau dari pos 1 tuh dekat, tapi ternyata kalau jalan kayak Fata Morgana gitu loh. Ini mana nih? Sini ya. Mana enakan jalannya? Ini guys. Saking banyak jalan yang bercabang, motor. Aku tuh bingung karena di sini ada jalur motor, sama jalur ada jalur manusia. Gitu. Berdebu karena belum musim hujan. Kalaupun musim hujan juga becek, nangis kita tuh jalannya di sini. Paling enak itu Bu, jalannya lagi ke sana. Apa Mas? Paling enak tuh sebelum mendaki gerimis.
Tanahnya itu apa? Nggak debu, tapi nggak becek banget. Dan itu si Ari. Ri, gimana kesan-kesannya naik kedua kali ke pos 1, pos 2? Oh, ketiga guys. Pendaki nih anak. Fun ya, fun. Fun. Seperti aku bilang, mendaki itu adalah seni menyakiti diri yang buat nagih. Jadi setiap habis nanjak pasti ada sensasinya ingin balik lagi. Karena kalau udah ngeliat puncak atau tujuan, lelahnya hilang. Dan enaknya kalau pulang cepet turun aja, nggak nanjak kayak di sini. Itu aku lemesnya pas pulang. Oh, dia katanya lemesnya pas pulang. Kenapa, Dek? Gak tahu lu itu dulu di Senaru tuh jatuh terus. Oh, berarti kita harus pelan-pelan. Karena kita nggak bawa equipment medis. Ini ada indikasi pasien kita satu nih. Makanya pas naik itu aku ngambil banyak barang gitu biar pas jalannya kasih ke orang. Oh, gitu. Karena pulang pasti paling belakang. Emang jatuh. Gitu. Sejuk banget di sini. Tapi berdebu. Karena tekstur tanahnya yang berdebu dan gembur. Gitu, guys. Tipikal ini tanah piroplastik kan itu. Apaan tuh? Tanah Ini Mas Galih ini ahli vulkanologi. Tanah gunung api. Gembur gitu. Aku nggak ngejauh sampai Rinjani karena nggak bawa peralatan, nggak ada persiapan, cukup sampai pos 2 aja. Bagaimana keseruan kita di pos 2? Ikuti aja. Oke. Jadi guys, yang kalian lihat kan ntar lagi nyampe nih di pos 2, tapi lagi kabut. Kalian lihat di belakangku ini bukan asap ya guys, tapi ini kabut. Jadi lagi berkabut di pos 2. Pos 2-nya sebelah sana tuh. Tuh. Jadi sebelum nyampe ke pos 2, kita lewati sungai dulu. Nah, di sini buat kalian yang misalnya nggak kuat nih, nggak kuat turun lagi, di sini nyediain ojek pendakian. Lihat dong, motornya tangguh-tangguh semua guys. Nah, ini adalah pos ojek-ojeknya di sini. Jadi buat kalian yang sudah sampai di pos 2, capek mau turun ke pos 1 sampai rest area, kalian bisa naik ojek di sini. Kalau harga kalian bisa tanya langsung sama mamang ojeknya. Jadi kalau setahu aku kalau tarif ojek yang ini hasil nanya-nanya sih 150 sekali turun gitu. Itu untuk satu orang. Nah, ini guys tuh jalannya. Tuh. Nah, jalan ke bawah tuh. Terus agak hati-hati nih guys, karena tanahnya wah tuh. Ntar lagi nyampe sono tuh. Nah tuh, itu ada stasiun air katanya. Di sana kalau mau ngambil air bisa di sana. Jadi kalau airnya bersih bisa langsung diminum. Jadi buat kalian yang botolnya kosong sebelum naik ke pos 2 atau pos ke yang lain 3-4 sampai Rinjaninya bisa ngisi air di sini. Ada sih yang mata air di sana, tapi di pos 3 dan pos 4 itu tapi kecil gitu guys. Jadi usahakan botol atau jerigen kalian itu diisi di sini. Jadi tuh di sini juga ada penyangga tali buat kalian yang turun dari sana. Tuh sini. Nah, ini juga nih, ini jalannya. Di poros perut. Ya. Stasiun air. Tuh, lihat nggak stasiun air? Turun lagi ke sana.
Sesen airnya di situ. Tuh. Dengar nggak suaranya? Itu bisa diminum ya, Mas? Bisa. Nanti sebelum pulang kita ngisi air dulu di sana. Kita langsung ke sana aja. Sekarang kan airnya tinggal dikit. Isi itu. Masih ada sebotol. Ntar aja pas pulang. Oke, sip. Jadi untuk kalian yang hanya sekedar sampai Pos 2 bisa bawa 2 botol aja. Tapi kalau kalian sampai Rinjani jangan bawa 2 botol, mati kalian di jalan. Kalian bisa bawa jerigen atau botol besar. Perjalanan dari Pos 1 sampai Pos 2 itu memakan waktu setengah jam. Buat kalian yang jalan terus tanpa istirahat. Itu pun jalannya udah jalan siput ya guys, kayak jalannya aku. Dan ini kita menuju, itulah tuh guys, kabutnya guys. Kita udah sampai di Pos 2. Pos 2. Iya, ada monyet guys di sini. Ada monyet. Ntar aku jelasin ya Pos 2 ini di ajang Seven Summit ini apa gitu. Dan sepertinya itu adalah peserta-pesertanya. Di sana ada bule juga. Kita sampai di Pos 2. Pos 2. Sampai di Pos 2. Cukup sekian dan terima kasih untuk pendakian hari ini. Tapi kita bakal masih nge-vlog lagi. Kita sampai di Pos 2. Dan di Pos 2 ini di sini banyak sekali gazebo atau beruga-beruga yang disediakan oleh pengelola TNGR. Jadi kalian bisa lihat di sini juga ada jualan. Tuh jualannya di sana. Jadi biasanya di sini itu Pos 2 itu tempat para pendaki istirahat sambil mengisi logistik mereka seperti air, dan di sini juga ada toilet bersihnya. Nah, seperti itu. You can see that di belakangku ada gazebo-nya, dan yang kalian lihat di situ adalah peserta Seven Summit, guys. Peserta Seven Summit itu star race-nya itu dari sini. Dari Pos 2 sampai dengan puncak Rinjani dan turun lagi. Habis itu mereka akan melewati 7 bukit lagi yang ada di Sembalun ini gitu. Seven Summit plus dengan Rinjaninya. Nah, tuh. Pesertanya itu ada yang dari Lombok, ada dari luar Lombok, ada juga yang dari mancanegara. Tuh. Itu satu. Terus staresnya, ini adalah bapak-bapak porter yang akan naik lagi ke sana bersama dengan peserta atau para pendaki yang akan menuju ke puncak Rinjani. Nah, itulah tuh. Di sana itu ada start finishnya dari Seven Summit. Kayaknya mau ke sana. Tapi istirahat dulu. Kalau jalan lagi ke sana itu udah mau naik ke Pos 3. Tapi kita nggak jalan ke Pos 3 karena kita nggak bawa perlengkapan dan peralatan. Jadi kita sampai Pos 1 aja. Dan sampai sini aja. Sudah ngos-ngosan. Seperti itu guys. Ikutin aja ya keseruan kita sampai turun nanti. Tim aku ada 2 di sana. Sampai di finishnya Seven Summit. Cuman kita finishnya sampai Pos 2. Kita finish tulisannya aja. Ini dia yang dikejar-kejar. Aduh. Ke Rinjani mau? Besok kita mau foto aja.
Coklatos di blender. Coklat. Oke guys, kita lagi Harganya duduk mahal. di Aduh itu. pos 2 Itu sama belakangnya kayak finish kayak kebun Seven kopi. Summit. kebun kopi Sebalu. Lihat, Mahal. lihat di situ ada bapak-bapak TNGR lagi Sebalu nggak terlalu mahal. patroli untuk Jadi tapi view gitu. para pendaki kalian dan Sebalu ada foto. event ini gitu. Sebalu malam. Dan habis ini kita mungkin mau ke alatnya vulkanologi, tapi mungkin tidak akan ku record karena it's not for record itu untuk bagaimana searching, bagaimana maintenance alat di sana. Aku sedang belajar untuk itu, jadi tapi tidak aku record karena it's not for record juga. Satu dua itu beda kelas. So sampai di sini dulu untuk vlog aku, Udah dan gak ingat temannya lagi. aku nggak tahu bakal ngevlog lagi pada saat turun atau enggak. Tapi yang jelas di sini aku suka ketinggian kayak gini, udaranya yang berkabut. Ini teman kelas. Karena lebih sering bareng kita. Barengnya ya. Iya. Pokoknya asik lah di sini. Walaupun bukan sebagai peserta Seven Summit, tapi sekedar memeriahkan ikut-ikutan mendaki sampai pos 2 seperti itu. So ikutin terus aja ya vlog aku Tapi semenjak dan magang vlog-vlog jarang ikut. lainnya. Soalnya ya. Ini lagi duduk. Oke guys, kita sudah sampai di rest area. Bukan rest area sih, tempat berangkat tadi. Di sini nih. Tuh. Motor kita bawa ke belakang. Jadi kenapa aku nggak rekod tadi yang di sana itu? Supaya kenapa? Takutnya ada orang jahat atau kayak gimana melakukan tindakan yang tidak baik terhadap alat yang ada di sekitaran bukit tersebut. Jadi kenapa aku tidak ngambil gambar pada saat kita sedang mengecek keadaan alat di sana itu, karena ya itu tadi, supaya tidak ada orang yang berniat jahat untuk mengambil alat-alat yang ada di sana, karena lumayan harganya guys gitu, dan itu milik negara seperti itu. Dan sampai di sini dulu vlog aku, suaraku udah rada-rada serak dan penampilan aku sudah amburadul pemirsa, seperti itu. Dan kita akan segera pulang, nunggu jemputan teman satu lagi, dan kita akan ngambil motor di belakang seperti itu. Di sini kalau kalian mau lihat, di situ ada orang jualan sebelum, jadi kalian kalau sebelum naik itu bisa belanja dulu seperti air, cemilan di sini di tempat parkiran atau rest area sebelum naik ke pos 1, pos 2 ataupun mau ke Rinjani seperti itu. Nah guys, jadi buat kalian yang pengen nginep ya di area tempat aku dan teman-teman tadi berangkat di awal itu, di sini ada 3 unit bangunan penginapan. Jadi di sini harganya murah meriah buat kalian yang mau nanjak tapi mau istirahat dulu gitu. Ini tuh per malamnya di hari biasa itu 225. Tapi kalau weekend Sabtu Minggu itu 250, jadi nambahnya cuma 50.000. Dan kalian kalau mau buat api unggun, terus acara-acara ngegrill bisa di sini juga, bisa disiapkan sama pengurus dari yang punya homestay ini. Homestay apa Rana Pak? Sahabat Rinjani. Jadi salah satu yang bisa aku rekomendasikan yaitu Sahabat Rinjani yang ada di daerah mana Pak? Sembalun Bawah Naung. Jalur pendakian lah pokoknya gitu, dari tempat yang kalian lihat tadi aku berangkat sampai ke sini itu. Jadi kalau mau lihat keseluruhannya kalian harus nonton dari awal gitu guys. Jadi kelengkapannya di dalam tuh udah ada kasur, selimut. Kalau kalian butuh kipas angin juga bisa nanti dimasukin. Terus itu ya 225.
Itu sudah include welcome drink sama include sarapan pemirsa. Jadi kalian nggak perlu cari sarapan jauh-jauh. Apalagi kalian yang mau pergi mendaki, jadi bisa untuk sarapan di sini. Begitu. Bisa ngeliat, benar. Itu bisa ngeliat Rinjani dari sini tuh. Jadi Bukit Teletabis bisa kelihatan dari sini. Kalian bisa foto-foto buat kalian yang instagramable. Kalian bisa foto-foto di sini sebagai backgroundnya seperti itu. Dan you can see that, tuh. Bagus. Ini nggak terlalu jauh dari area pendakian. Jadi so recommended for you to looking for tempat penginapan yang dekat dengan akses gitu. Jadi seperti itu pengenalan dari tempat yang aku pijak saat ini. Jadi sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Sampai bertemu di vlog-vlog aku selanjutnya. Dadah.